Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pagi, jadi semuanya masih pada ceria ya, masih pada semangat. Anak-anak udah pada sarapan belum? Alhamdulillah jika sudah sarapan. Anak-anak, sarapan itu penting dan wajib ya, agar menjaga daya tahan tubuh kita semakin kuat dan juga pembelajarannya jadi fokus. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran hari ini, coba ibu mau kalian untuk merapikan dulu tempat duduknya ya. Kursi dan mejanya dirapihkan, disejajarkan agar pembelajaran kita pada hari ini lebih nyaman lagi. Kemudian anak-anak, jika ada sampah di sekitar tempat duduk kalian ataupun nih di kolong-kolong meja biasanya suka ada sampah, harap dikeluarkan terlebih dahulu ya sampahnya, dibuang ke tempat sampah yang ada di depan kelas kita. Nah, anak-anak dapat dipahami? Bagus, jika sudah paham, silahkan kalian rapikan dulu tempat duduknya ya, dan juga sampahnya dibuang dulu. Oke, baik anak-anak, sudah selesai merapikan tempat duduknya? Sudah ya, ibu lihat sudah rapi, kemudian sampah juga sudah tidak terlihat. Yang pasti pembelajaran kita hari ini lebih nyaman dong, karena tempat duduknya sudah rapi dan juga tidak ada sampah lagi. Kalian sudah nyaman atau tidak? Alhamdulillah jika sudah nyaman. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini siapa yang mau memimpin doanya? Iya, boleh. Azmi, silahkan pimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran selalu ya. Amin. Nah anak-anak, coba ibu mau tahu hari ini apakah sudah masuk semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya lengkap ya, semuanya hadir dan tidak ada yang tidak masuk. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Oke, baiklah, sebelumnya ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada baik ya, pada sehat juga. Yang pasti pada semangat kan untuk pembelajaran kita hari ini? Iya, bagus. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang tahu? Ayo diingat-ingat lagi kemarin kita belajar apa? Kemarin Bu Guru meminta kalian untuk menghafalkan sebuah lagu. Lagu apa itu? Iya, pintar sekali. Lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, anak-anak sudah pada hafal atau belum nih? Alhamdulillah sudah pada hafal ya. Coba agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, ibu mau kalian untuk menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dan menyanyikannya sambil berdiri ya, supaya lebih semangat lagi. Sudah siap semuanya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Alhamdulillah kita sudah selesai menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding ya. Semuanya ternyata sudah pada hafal. Bagus sekali, anak-anak semuanya pada pintar. Nah, coba sekarang ibu mau kalian untuk mengamati kembali lirik lagu tersebut. Anak-anak tahu tidak, di dalam lirik lagu tersebut terdapat makhluk hidup. Coba kalian ketahui apa saja ya makhluk hidup yang terdapat dalam lirik lagu tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Yang mau menjawab, acungkan tangannya ya. Iya, silakan Rania. Oh betul, cicak ya, di dalam
lirik lagu tersebut terdapat makhluk hidup yaitu cicak. Rania menjawab kalau makhluk hidup yang terdapat dalam lirik tersebut adalah cicak. Kenapa Rania cicak disebut makhluk hidup? Nah, kata Rania karena bisa bernafas. Kemudian bisa apa lagi, ada yang tahu? Betul sekali, bisa bergerak dan juga cicak bisa makan. Nah, kemudian selain cicak, ada makhluk hidup lain yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Siapa nih yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang mau menjawab, Ibu mau tunjuk ya. Coba sekarang Ibu mau tunjuk. Azmi, silahkan. Ada apa? Betul sekali, Azmi pintar. Iya, kata Azmi, makhluk hidup yang terdapat dalam lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding selain cicak yaitu ada nyamuk. Azmi, alasan Azmi memilih nyamuk kenapa? Betul sekali, anak-anak, kata Azmi karena nyamuk bisa terbang menggunakan sayapnya. Berarti nyamuk ini bisa bergerak ya anak-anak. Coba sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah di dalam lirik lagu tersebut terdapat makhluk yang tidak hidup atau benda tidak hidup? Adakah atau tidak? Iya, bagus sekali. Anak-anak semuanya menjawab ada dinding. Betul. Kenapa ya dinding disebut makhluk yang tidak hidup atau benda tak hidup? Kenapa? Ayo. Iya, bagus karena dinding tidak bernafas. Kemudian, iya, bagus sekali karena dinding tidak bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya ya, pohon dan tanaman apakah termasuk ke dalam makhluk hidup atau benda yang tak hidup? Ada yang bilang makhluk hidup, ada yang bilang makhluk tak hidup. Nah, anak-anak, untuk kita bisa mengetahui apakah tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup atau bukan makhluk hidup, kita hari ini akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, dengan kalian mempelajari ini, kalian akan mampu untuk membedakan mana makhluk hidup dan mana benda tak hidup. Kemudian kalian akan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup beserta contohnya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Semoga kalian selalu memfokuskan diri kalian ya, agar pembelajarannya dapat mudah dipahami. Tetap dijaga semangatnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apakah kalian tahu bernafas itu apa? Ya, bagus. Bernafas itu adalah proses menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Apakah kalian mengalami pernafasan tersebut? Iya, mengalami ya. Azmi bisa bernafas? Bisa. Kemudian yang lainnya juga bisa bernafas? Bisa. Kalau hewan bernafas atau tidak ya? Iya, hewan bernafas. Kemudian anak-anak, ciri yang kedua adalah bergerak. Siapa yang tahu bergerak itu apa? Iya, bagus sekali. Semuanya pada pintar ya. Ternyata semuanya sudah tahu bergerak itu seperti kita menggerakkan tangan, seperti kita berjalan, berlari, makan, minum. Ya, betul sekali. Atau kalian tahu tidak burung bergerak menggunakan apa? Iya, pintar sekali semuanya ya. Burung bergerak menggunakan sayap. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu ada yang tahu? Mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Iya, seperti yang kita ketahui, kita juga mengalami pertumbuhan ya, mulai dari bayi, kemudian
batita, kemudian balita, dan menjadi dewasa. Sama halnya seperti hewan juga dari anaknya kemudian menjadi dewasa, kemudian jadi hewan yang besar atau ibunya gitu ya. Kemudian tumbuhan juga mengalami pertumbuhan ya anak-anak. Contohnya berawal dari biji, kemudian menjadi tumbuh akarnya, tumbuh batangnya, sampai akhirnya tumbuhan ini mengalami tumbuh yang besar, menjadi pohon yang besar. Nah, anak-anak, di sini dapat kita lihat secara bersama-sama. Kalau di sini itu ada gambar telur yang menetas, kemudian menjadi anak, lalu menjadi ayam dewasa, dan menjadi ayam yang besar. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan. Sama halnya seperti manusia yang berawal dari bayi, kemudian batita, balita, remaja, dewasa, dan selanjutnya juga ada tumbuhan yang berasal dari biji, kemudian menjadi tumbuh akar, batang, sampai akhirnya menjadi tanaman yang rindang. Kemudian anak-anak, ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bisa makan dan minum atau membutuhkan makanan dan minuman. Nah, Ibu mau tanya nih, kita semua ini membutuhkan makanan atau minuman tidak ya? Iya, ternyata kita juga membutuhkan makanan dan minuman, berarti kita termasuk makhluk hidup ya. Nah, kemudian hewan membutuhkan makanan atau minuman, membutuhkan atau tidak? Betul sekali, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman agar bisa melangsungkan kehidupannya ya, agar tidak mati. Kemudian kita juga harus makan dan minum minuman yang sehat ya. Anak-anak, tumbuhan ini juga membutuhkan makanan dan minuman. Makanan yang diperoleh dari tumbuhan ini diperoleh dari matahari yang disebut dengan proses fotosintesis. Kemudian anak-anak, tumbuhan ini juga dia menyimpan cadangan air di dalam akarnya ya. Jadi tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian anak-anak, di sini juga ciri makhluk hidup selanjutnya ada yang disebut dengan iritabilitas. Ada yang tahu apa itu iritabilitas? Belum ada yang tahu ya. Nah, di sini kalian akan mengetahui apa itu iritabilitas. Iritabilitas ini adalah peka terhadap rangsang ya anak-anak. Di tumbuhan ada loh yang peka terhadap rangsang. Kalau dia disentuh, dia akan menutup sendiri. Tumbuhan apa itu namanya? Iya betul, putri malu. Siapa yang pernah bermain dengan putri malu? Betul, iya dia bisa menutup sendiri ya kalau misalkan disentuh. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Iya, kata Kaisa pernah mendengar kata adaptasi, tetapi dia tidak tahu apa itu adaptasi. Nah, anak-anak, adaptasi ini adalah proses untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti hewan yang mengalami adaptasi apa ya? Kalian tahu bunglon atau tidak? Tahu? Siapa yang di sini pernah melihat bunglon? Iya, katanya Naufal pernah lihat, kemudian Azmi juga pernah lihat. Wah, banyak ya di sini yang sudah pernah lihat bunglon. Dari yang kalian ketahui, bunglon ini bisa apa? Betul, katanya bisa berubah warna. Nah, anak-anak, bunglon ini bisa berubah warna loh, karena mereka ini melakukan adaptasi dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi bunglon ini bisa berubah warna sesuai dengan tempat hidupnya. Di sini juga Ibu mempunyai gambar atau video tentang bunglon yang sedang berubah warna untuk menyesuaikan hidupnya, atau yang disebut dengan
Dengan apa ya tadi? Betul sekali, dengan adaptasi. Mari kita lihat sama-sama videonya ya. Wah, ternyata anak-anak sangat tertarik sekali, sangat antusias sekali melihat video bunglon tadi. Seru ya? Iya, karena bisa berubah-berubah warna. Nah, anak-anak itu tadi yang disebut dengan pintar semuanya ya, dengan adaptasi. Nah, anak-anak itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak semuanya ternyata sudah pada paham ya ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja. Nah, sekarang ibu mau membagi kelompok nih, membagi kelompok kalian ke dalam 4 kelompok ya anak-anak. Coba sekarang berhitung dari angka 1 sampai dengan 4. Jika angka 4 sudah, berarti loncat lagi ke 1 ya. Misalkan Azmi menyebut 1, kemudian Rania 2, kemudian Naufal 3, kemudian Kaisa 4. Kemudian selanjutnya lagi Hilya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Diulangi lagi 1 sampai dengan 4. Dapat dipahami? Ya, bagus. Silahkan sekarang kalian berhitung dulu. Nah, ternyata kelompoknya sudah terbagi semua ya. Udah ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Coba sekarang kelompok 1 bisa duduk di sebelah sini. Ya, kamu di situ. Kelompok 2 bisa duduk di sebelah sini, di samping kelompok 1. Iya, bagus. Kemudian kelompok 3 berkumpul di sebelah sini. Ya, dan kelompok 4 bisa duduk di samping kelompok 3 ya. Nah, semuanya sudah duduk masing-masing, sudah dapat kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah. Nah, di sini ibu mempunyai lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan bersama-sama secara berkelompok ya. Jadi ngerjainnya sama-sama, saling bahu-membahu, membantu. Kalau misalkan Rania tahu, berarti Rania bilang, oh ini, berarti Rania tulis, kemudian dikumpulkan jawabannya dari kelompok-kelompoknya itu ya di dalam kertas ini. Di sini ibu punya soal yang ternyata soalnya ini adalah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kalian bisa berdiskusi di sini bersama teman-teman kalian ya, dan menuliskannya apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian di bawahnya ada kalian di sini bisa memberi tanda checklist. Tanda checklist ini misalkan membutuhkan makanan dan minuman termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup atau bukan. Kalau iya, berarti kalian memberi checklist ya. Dapat dipahami? Bagus, kan ibu akan membagikannya ya. Ya, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, dikerjakannya secara bersama-sama. Nah, anak-anak udah pada selesai mengerjakannya? Sudah ada yang kesulitan untuk mengerjakannya? Oh, kelompok 3 masih belum mengerti katanya. Nah, kelompok 3 ini diberi tanda checklist jika keterangannya benar, atau jika keterangan di sini termasuk ke dalam makhluk hidup berarti diberi tanda checklist ya. Jika tidak termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup berarti berikan tanda silang ya. Mengerti? Bagus jika sudah mengerti. Baik anak-anak, sudah pada selesai. Sekarang kelompok 3 tadi sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Anak ternyata sudah mengerti semua ya, sudah bisa semua. Ibu berikan bintang untuk kalian semua. Cing. Yeay, ternyata semuanya sudah bisa ya. Anak-anak bisa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah alamin, semuanya sudah mengumpulkan soal yang tadi telah dibagikan per kelompok ya. Siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Adakah yang berani? Anak-anak harus pada berani ya, harus biasa tampil di depan agar terbiasa. Nah, siapa yang mau untuk
berdiri di tempat duduknya untuk menyebutkan atau menjelaskan kembali pemaparan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau berani? Wah, katanya Kak Isa berani nih. Silakan Kak Isa bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yeay, ternyata Kak Isa pintar sekali anak-anak, termasuk kalian juga pintar dan sudah pada hebat sekali dalam mengerjakan soalnya. Beri bintang untuk Kak Isa karena telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Cing. Terima kasih Kak Isa sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7 ya. Ada adaptasi, ada iritabilitas atau peka terhadap perangsang. Kemudian ada apa lagi? Bergerak, kemudian bernafas, kemudian tumbuh, berkembang, membutuhkan makan dan minuman. Nah, anak sebelum pulang coba ibu mau kalian menyebutkan apa saja sih makhluk hidup yang terdapat di dalam kelas kita ini. Ya, katanya ada nyamuk, ada cicak, ada kucing. Kenapa nyamuk, cicak, dan kucing disebut makhluk hidup? Wah, semuanya sudah pada pintar dan cerdas ya. Terima kasih anak-anak sudah pada menjawab dengan tepat dan benar. Jadi makhluk hidup nyamuk, kucing, dan cicak bisa bergerak, bernafas, membutuhkan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau memberikan kalian tugas atau PR yang harus kalian kerjakan yang terdapat di dalam buku paket halaman 10 sampai 11. Coba kalian beri tanda dulu agar kalian dapat lebih memahami lagi ciri-ciri makhluk hidup ini. Nah, minggu depan akan kita bahas ya PR tersebut dan kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu mau seperti biasanya menyiapkan dulu kursi dan mejanya dirapikan, kemudian merapikan alat tulisnya dimasukkan ke tas, kemudian menyiapkan doa. Siapa yang mau memimpin doanya? Boleh ketua kelas, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Nah, anak hati-hati di jalan ya, langsung pulang ke rumah ya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.